Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Ya bro, kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka terminalnya. Kita akan masuk ke latihan kita, yaitu 127 terkait dengan DOM ya. Kita akan buka neovim-nya. Kita akan buka sidebar-nya. Nah, isinya kita sudah ada ya untuk pengenalan DOM-nya di sini. Kita akan pelajari dulu. Nah, sebelum kita masuk ke praktek, kita pelajari dulu terkait dengan DOM. Jadi apa itu DOM? Nah, sidebar-nya kita tutup dulu ya. Nah, apa itu DOM? DOM merupakan singkatan dari dokumen objek model. DOM pada JavaScript adalah sebuah representasi struktur tampilan dari sebuah dokumen HTML atau XML yang dihasilkan oleh browser ketika suatu halaman web dimuat. Setiap elemen dalam dokumen HTML atau XML direpresentasikan sebagai objek dalam DOM dan memungkinkan kita untuk mengelola elemen-elemen tersebut dengan menggunakan JavaScript. Dalam konteks pemrograman web, DOM sangat penting karena memungkinkan kita untuk melakukan manipulasi dan interaksi dengan elemen-elemen pada halaman web secara dinamis tanpa perlu memuat ulang halaman. Dengan menggunakan DOM, kita bisa manipulasi tampilan, menambahkan, menghapus, atau mengubah elemen-elemen pada halaman web. Juga merespon kejadian yang terjadi pada elemen-elemen tersebut seperti klik, input, ataupun event keyboard. Contohnya, kita dapat mengakses dan mengubah isi atau atribut dari sebuah elemen HTML menggunakan DOM melalui JavaScript. Fitur DOM ini memudahkan pengembang aplikasi web yang interaktif dan dinamis serta mempercepat representativitas pengguna pada halaman web. Nah, struktur untuk DOM kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini ada dokumen itu halaman webnya. Kemudian ada elemennya ada atribut, ada teks, ada komen, kemudian ada elemen lagi, dan di dalamnya lagi ada atribut teks dan seterusnya. Jadi setiap atribut dan elemen memiliki isi yang bisa kita akses. Nah, contohnya yang paling sering digunakan adalah selecting elemen. Nah, selecting elemen yang paling sering digunakan saya sudah rangkumkan di sini ya. Ada get elemen by ID, elemen by class name, kemudian ada elemen by tag name, ada elemen by name, query selector, dan query selector all. Kita akan contohkan satu-satu untuk setiap selecting elemennya ya. Kita akan buka lagi sidebarnya. Nah, kita akan buat sebuah file HTML, index.html. Nah, kita akan menggunakan JavaScript yang inner HTML ya. Nah, kita akan supaya lebih terlihat nanti. Oke, kita akan hapus file CSS-nya karena tidak kita pakai. Nah, kemudian kita akan hapus juga file untuk JavaScript-nya. Kita akan menggunakan inner HTML JavaScript-nya. Oke, kita sekarang akan masuk ke body-nya di sini. Kita akan buat sebuah remark banyakkan. Nah, remark-nya contoh elemen dengan ID. Contoh akses elemen dengan ID. Nah, kita akan contohkan mengaksesnya dengan ID. Misalkan saya memiliki paragraf, kemudian paragraf ini memiliki ID namanya my element. Nah, my kita kasih strip adalah my element seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan my element. Nah, kita akan enter. Nah, my element ini kita akan isi, ini adalah sebuah paragraf. Nah, misalkan seperti ini teksnya ya. Nah, teks ini akan kita isi dengan menggunakan JavaScript ya. Kita akan cari, kita akan definisikan di sini script. Kita akan buat di sini script. Nah, script ini akan buat kita akan buat sebuah variabel namanya elemen, boleh seperti ini. Nah, kemudian dari elemen ini kita akan manipulasi. Misalkan elemen. Nah, kita akan lakukan inner HTML. Ini sebuah paragraf, kita ganti dengan hello world misalkan ya. Kita ganti dengan hello world. Akan seperti ini isinya hello world. Nah,
Kemudian kita akan tambahkan juga untuk konsol. Konsol.log ini yang mau kita isi adalah elemen. Kita akan taruh di konsol. Kemudian kita akan konsol.log juga. Nah, ini elemen.inner.html. Kita akan save. Nah, kemudian sidebar-nya kita akan tutup ya. Nah, kita akan tutup. Kemudian kita akan buka live servernya. Ctrl L. Ya, live servernya sudah terbuka ya. Nah, kita akan buka juga untuk, oh sorry salah saya. Ini, kemudian yang satunya kita buat di sini. Oke, seperti ini ya. Jadi kita memiliki samping-sampingan. Kita lihat ini isinya adalah hello world ya. Sebenarnya isinya tadi kan sebuah paragraf, ini adalah sebuah paragraf. Kita lihat untuk di konsolnya. Konsolnya juga sudah ada ya. Nah, ini isinya sebuah paragraf. Nah, kalau misalkan kita lihat tuh isinya seperti ini. Ini my element. Kemudian ini yang sudah kita ambil inner HTML-nya hello world. Oke, ini sudah bisa kita ambil. Ini contoh kita menggunakan get element by ID. Nah, sekarang kita akan coba mengakses dengan elemen by name ya. Nah, kita akan tambahkan di sini contoh akses elemen by name. Nah, misalkan kita akan buat contoh elemen by name. Nah, kita akan buat sebuah paragraf dulu. Paragraf ini akan kita isi dengan red service, misalkan seperti ini ya. Nah, red service ini akan kita isi dengan label. Labelnya ini kita akan ambil for, misalkan ini kita kasih red ya, for red. Labelnya ini belum ada tutupnya ya. Buka label, kita ada tutup labelnya for red. Nah, di dalam label kita akan isi ini sebuah input tipe radio. Nah, kita akan ambil tipenya radio, name-nya red, ID-nya misalkan very poor. Very poor. Kemudian kita akan tambahkan di sini value-nya very poor. Kita akan isi seperti ini. Nah, kemudian teksnya di sini very poor. Oke, seperti ini labelnya. Ya, tambahkan lagi label untuk red. Kemudian kita akan isi ini for radio red ya. Kemudian kita akan tutup labelnya. Kita buat lagi labelnya untuk red. Kita buat, kemudian kita isi lagi. Ini good ya. Dan labelnya kita akan isi juga. Kemudian kita akan buat satu lagi. Dan kita akan isi dengan very good. Nah, kita tambahkan sebuah tutup labelnya. Kita tutup. Oke, ini value-nya sudah ada, red-nya sudah ada. Nah, kita akan tambahkan ini sebuah button. Kita akan buat P. Nah, di P ini kita akan buat sebuah button. Nah, buttonnya ini kita akan isi sebuah ID. ID-nya misalkan BTN red. Nah, misalkan di sini kita kasih submit value-nya ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi di sini sebuah paragraf dengan ID-nya output. Oke, seperti ini ya, output. Kita save. Nah, kita akan buat lagi di sini untuk script-nya. Kita akan buat script. Nah, pertama kita akan ambil BTN red-nya, kita ambil. Nah, kemudian kita akan ambil juga untuk
untuk outputnya ya. Nah, kemudian kita akan buat action pada btn read. Nah, kemudian kita akan ngambil lagi dokumen get element by name-nya. Nah, ini yang kita gunakan get element by name. Name-nya kita gunakan read tadi. Nah, kemudian di sini akan kita buat sebuah perulangan. Kita akan ambil dari read, kemudian kita akan for each. Nah, kita akan lakukan for each, kita akan cek. Jika itemnya terpilih, maka kita akan isi outputnya dengan sebuah inner HTML document.value. Nah, kita akan tambahkan di sini sebuah backtick. Ini juga kita buatkan kurung kerawal seperti ini. Nah, kita tambahkan tag di sini. Pilihan adalah, nah, kita tambahkan seperti ini. Kita save. Nah, lihat sudah muncul ya di sini. Kita misalkan pilih very poor, kita submit. Nah, lihat pilihannya very poor. Kita good, kita submit good ya. Very good, kita submit pilihannya very good. Jadi sesuai dengan value yang kita pilih. Nah, itu contoh ya. Kita menggunakan get element by name. Nah, sekarang kita akan buat contoh juga untuk by tag name ya. Kita akan coba buat. Nah, kita tambahkan sini contoh akses dengan tag name. Nah, misalkan kita akan buat untuk yang tag name. Nah, tag name ini kita akan coba buat dengan heading 1. Heading 1 ini akan kita isi JavaScript get element by tag name. Misalkan seperti ini ya. Kita akan tambahkan lagi heading 2. Nah, heading 2 ini akan kita isi dengan heading 1. Misalkan seperti ini. Kemudian kita akan isi dengan sebuah paragraf di bawahnya. Nah, kita akan isi ini adalah paragraf 1. Oke. Nah, kita akan buat lagi di sini heading 2. Kita akan isi lagi paragrafnya, paragraf kedua. Kita akan buat lagi di sini heading 2. Kita akan isi dengan heading 3 ini ya. Kemudian kita akan isi dengan paragraf yang ketiga seperti ini ya. Nah, kemudian di bawahnya kita akan tambahkan sebuah button. Nah, di sini kita akan buat sebuah button. Nah, tipenya button. Kemudian kita akan tambahkan sebuah ID ya. Kita akan tambahkan di sini sebuah ID. ID-nya misalkan btn count. btn count, kemudian kita akan tambahkan count heading 2. Ini untuk menghitung heading 2-nya ya. Nah, di sini kita akan buatkan sebuah script. Nah, kemudian kita akan tutup dulu scriptnya. Nah, seperti ini supaya kita tidak lupa ya. Kita akan geserkan. Nah, kemudian di dalamnya kita akan ambil dulu sebuah variabel btn count-nya. Kemudian btn count kita akan tambahkan sebuah action event listener ya, action click. Nah, kemudian kita akan ambil heading 2-nya. Nah, by tag name ya. Kemudian dari sini kita akan lakukan alert. Kita akan tambahkan alert di sini. Kita akan gunakan backtick. Jumlah heading kita akan ambil h2.length. Seperti ini ya alatnya. Kita akan save. Nah, lihat di sini JavaScript kita tambah ID ya muncul. Headingnya ini ada 1, 2, 3. Kita akan klik, lihat jumlah heading ada 3. Karena headingnya memang ada 3 ya. Nah, itu ya, kita menggunakan get element by tag name. Tag name-nya akan kita ambil ini H2. H2-nya ada berapa di sini? Dihitung jumlahnya ada 3. 1, 2, 3. Oke, itu contoh kita menggunakan elemen by tag name. Nah, sekarang kita akan coba
contohkan untuk get element by class name. Nah, kita tambahkan lagi di sini get element by class name. Nah, kita akan contohkan. Nah, misalkan kita memiliki sebuah tag div. Nah, kita buat sebuah tag div. Nah, kita memiliki header. Nah, kemudian header ini kita akan tambahkan di sini sebuah nav. Nav ini ada UL. Nah, UL ini ID-nya adalah menu. Kemudian di sini ada li. Kelasnya adalah item. Kemudian ini akan kita kali dengan 4 ya. Nah, enter. Nah, seperti ini ya, kita akan gunakan HTML misalkan ya itemnya. Kemudian ini kita akan isi CSS. Kemudian ini akan kita isi dengan JavaScript. Kemudian ini akan kita kasih dengan tipe script. Nah, pada bagian item ini kita akan tambahkan highlight. Kita akan tambahkan highlight. Oke, kemudian kita akan tambahkan di sini setelah navnya kita akan tambahkan heading 1 get element by class name demo. Nah, misalkan kita kasih ya headingnya seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan di sini sebuah section. Kita akan menggunakan snippet sectionnya. Kita akan artikel. Kita akan buat sebuah artikel. Sini kita akan buat heading 2. Heading 2 ini kita akan buatkan kelasnya ya. Nah, heading 2 kelasnya secondary. Nah, misalkan kita kasih example. Oke. Kita akan duplikat ke bawah artikelnya. Ini heading 2, ini example 2, ini example 1. Seperti ini ya. Oke, di bawahnya kita akan tambahkan sebuah script. Kita akan buatkan scriptnya. Kita akan buat let menu. Nah, kita akan ambil dari elemen by menu. Kemudian let items. Kita akan ambil dari menu. Kita akan ambil dari menu dengan item ya. Oke. Kemudian kita akan ambil let data. Nah, data ini akan kita ambil dari array. Kita akan ambil dari array dot map. Kita akan ambil ya map. Kita akan returnkan item HTML-nya. Oke. Ini kita akan coba cetak console.log datanya. Oke. Class name item. Kita akan tambah untuk secondary-nya. Kita akan buat let element sama dengan kita akan ambil dari secondary let data 2. Misalkan kita akan ambil dari map juga. Nah, kita akan ambil dari item dot inner html map dot call element. Oke.
Kemudian kita akan cetak lagi console.log item 2. Kita akan save. Nah, ini sudah muncul. Tapi tombolnya mana tadi? Oke, ini adanya di inspect, kemudian kita lihat di konsol. Nah, lihat ya. Ini ada untuk HTML, CSS, JavaScript, TypeScript. Kita mengambil dari sini ya. Nah, JavaScript, TypeScript. Kemudian untuk yang kedua, kita mengambil dari ini ya. Nah, get element by class name secondary. Nah, ini kita dapatin arraynya. Oke ya. Nah, kita sudah berhasil menggunakan get element by class name. Nah, sekarang kita akan menggunakan contoh selektor. Oke, kita akan contohkan contoh penggunaan query selector. Oke, kita akan coba buat sebuah div. Kita akan buat div ini kelasnya container. Kita akan buat div kelas container, kemudian di dalamnya ada sebuah paragraf. Kita akan isi ini adalah paragraf 1. Kita akan duplikat, kita ganti dengan 2. Paragraf 2. Di sini kita akan coba untuk menyeleksi ya. Nah, kita akan buat sebuah script. Nah, kita akan buat konstanta P sama dengan, kita akan ambil dari dokumen query selector. Nah, kita akan tambahkan di sini ya, bukan hanya P kelasnya container. Nah, kita akan ambil dari kelas container ini, kemudian tagnya P ya, selektornya. Oke, kemudian di sini akan kita isi untuk yang item pertamanya, kita akan isi dengan text content. Nah, kita akan isi dengan text kontennya yang pertama kita akan isi dengan hello world. Akan seperti ini ya. Oke, kita akan hapus yang ini. Nah, lihat kita sudah berubah ya jadi hello world. Sebelumnya kan ini adalah paragraf 1. Ini sudah berubah karena kita menggunakan query selector. Hanya satu yang dipilih. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan query selectornya kita ingin lebih dari satu? Nah, misalkan ini kita akan buat lagi sebuah div, kita kelasnya container 2 misalkan ya, kita buat div baru lagi, kemudian kita akan buat sebuah paragraf. Ini adalah paragraf 1, kita duplikat jadi paragraf 2. Oke, kita tambahkan di sini sebuah script lagi. Nah, di dalamnya kita akan buat konstanta P2, kita akan ambil dari container 2. Nah, kemudian di sini akan kita lakukan perulangan P2 dot for each. Nah, kita akan ambil menjadi item. Nah, kemudian item kita akan isi dengan text content hello world. Kalau misalkan kita save, ini itemnya belum keambil. Nah, baru di bawahnya ini kalau misalkan saya ganti dengan P, ini kita ganti dengan P, kita save, kita ganti dengan inner HTML ya, inner HTML, kita save. Ini masih paragraf 1, paragraf 2 belum terubah. Oh, ini query selector all ya, dengan query selector, karena
karena kita akan menggunakan jadi all. Kita save. Nah, ini baru berubah ya. Nah, oke. Oke ya, jadi untuk tutorial kali ini seperti itu. Jadi kita sudah mempelajari terkait dengan DOM, khususnya yang selecting elemen. Beneran bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.